Jadi, Pak, ini sebelumnya kita kan banyak melakukan agenda ini Pak, kegiatan untuk menunjang atlet kita. Ini apa aja langkah-langkah yang dilakukan oleh Dispora ini untuk atlet-atlet kita di Kota Solo ini Pak? Terima kasih. Memang di 2023 kemarin kita banyak menggelar beberapa event kegiatan yang sempat beberapa tahun kebelakangan vakum gara-gara COVID-19. Dan itu sebagai bentuk upaya kita kembali menyemangatkan para atlet yang selama ini sudah berlatih baik di dojang, dojo, segala macam itu tentu kita fasilitasi dengan fasilitas event-event yang ada. Di samping itu bersama KONI tentunya yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam pengembangan olahraga prestasi tentu harus ke depan harus memikirkan. Selama ini kita juga punya sentra, namun perkembangannya agak boleh dibilang belum menggembirakan seperti target sebenarnya. Oleh karenanya ke depan tentu bersama KONI pastinya kita akan siapkan rencana strategis bagaimana pengembangan atlet ke depan. Apalagi kita sempat digadang menjadi tuan rumah di 2025 untuk Porprov yang 2023 kemarin sempat atau ditunda. Tapi kita tak tahu, yang jelas kita bersiap dulu di samping menyiapkan segala infrastruktur terkait pendukungan Porprov, tentu kita menyiapkan untuk atlet kita. Dan itu nanti kita akan punya sisi kesini dengan KONI untuk membicarakan bagaimana langkah ke depan untuk menyiapkan atlet kita tidak hanya jangka pendek untuk Porprov 2025, tentu jangka panjang. Karena bagaimanapun juga Dispora selaku perolehan tangan pemerintah daerah dalam pengembangan olahraga tentu punya peran penting di situ bersama KONI seperti ini cabang yang berperan di situ juga. Sampai sejauh ini ada nggak atlet yang mengeluhkan ke Dispora atau persoalan-persoalan lain Pak? Sampai sejauh ini Pak? Alhamdulillah dalam selama ini selalu dengan komunitas cabang-cabang olahraga memang pasti ada hal-hal teknis yang mungkin perlu dikomunikasikan, tapi dengan komunikasi dengan jembatan membuka ruang diskusi tentu ada hal yang seperti itu bisa kita bicarakan. Namun banyak hal sebenarnya lagi yang memang harus kita planning bagus bagaimana langkah-langkah dalam pengembangan atlet ke depan, karena kita pengen muncul atlet nasional dari asal Kota Solo. Tentunya itu tidak terlepas peran kita bersama, terutama kami di Dispora bersama Komite Olahraga Nasional yaitu KONI dengan cabang-cabang olahraganya. Itu kita berharap dengan kebersamaan nanti KONI dengan Dispora tentu bisa lebih memetakan gimana potensi-potensi cabang olahraga mana yang akan lebih kita harus genjot untuk prestasi ke depan. Tapi kalau Bapak menilai apa aja cabang olahraga yang menonjol saat ini Pak? Kalau untuk beberapa cabang olahraga memang udah kita lihat ada beberapa yang cukup menggembirakan. Salah satunya itu atletik. Atletik dengan nomor cabang olahraganya banyak tuh sering mendulang medali di setiap event-event kejuaraan. Terus olahraga sebelah diri cukup lumayan tuh. Ada taekwondo, ada karate, ada kempo, itu cukup menghasilkan. Tentu olahraga-olahraga perorangan ini perlu kita genjot lagi lebih ramai. Kenapa? Karena kalau secara prestasi nilainya besar. Satu cabang olahraga bisa menghasilkan beberapa medali. Berbeda dengan grup, tapi bukan berarti yang grup tidak perlu diperhatikan. Beda. Tapi namun demikian kita lihat dengan gimana daya tariknya di daerah, sejauh mana besar minat masyarakat terhadap cabang-cabang olahraga tertentu. Dan itu PR dari KONI bersama cabangnya, bagaimana mensosialisasikan cabang olahraga itu ke masyarakat. Bagaimana olahraga setiap cabang itu bisa muncul dan lahir dan berkembang di tengah masyarakat. Sekarang ini kan yang udah bertahan ya seperti yang udah ada seperti karate, taekwondo yang memang di mana-mana sudah familiar dengan orang. Kita juga berharap dengan kita telah memiliki stadion nanti kita mungkin akan muncul sebuah kesebelasan yang bisa menjadi punya daerah Kota Solo yang kembali hidup. Yang dulu kabarnya katanya punya Persis Solo yang sudah bisa dikatakan vakum. Itu kita ke depan bisa berharap muncul lagi ada kesebelasan atau klub bola yang bukan milik Kota Solo sendiri. Tapi kalau kita lihat Pak di Gor Sinapa ini cukup ramai ya para atlet datang ke sini Pak. Emang tiap harinya seperti ini Pak? Alhamdulillah memang setiap hari kebetulan kita berharap dengan memberi ruang kepada atlet-atlet termasuk beberapa para peminat olahraga dengan catatan tentu mengikuti regulasi yang ada. Kita memberi ruang dari jam 8 sampai sore itu ada. Namun sekarang di 2024 ini kita mulai mengatur ulang kembali jadwal pemakaian gedung dari pagi sampai sore itu dengan catatan kita libatkan melalui cabang olahraganya ke KONI sehingga seluruh cabang olahraga yang berlatih atau yang memakai atau Gor Sinapa ini memang di bawah binaan KONI semua jadinya. Yang harapan KONI tidak mau lepas, tidak bisa lepas sih. Makanya kita minta
seluruh pemakai gedung, baik yang dari cabang olahraga atau apapun, tetap berkoordinasi dengan cabang induk cabang olahraganya masing-masing, sehingga bisa kita akomodir dan kita jadwalkan kembali, kita tata betul penggunaan. Jadi kami juga ingin GOR ini ramenya bukan karena demo, tapi karena memang digunakan untuk aktivitas latihan olahraga. Terakhir Pak, ada himbauan apa dari Kadispora sendiri untuk para atlet kita nih Pak? Ya, itu yang jelas kami sebagai wakil pemerintah tentu berharap betul-betul kepada seluruh atlet menjadikan memang ini bukan hanya sekedar menjaga kesehatan, tapi ini banyak, kalau kita lihat di luar sana, olahraga bisa menjadi tumpuan hidup. Minimal kalau sekarang dengan dia beraktif olahraga, hal-hal negatif bisa jauh dari perilakunya, karena ada aktivitas, udah capek sampai di rumah tidak ada mikir lagi untuk hal negatif. Salah satunya itu. Di samping ke depan ketika dia tekun di sebuah cabang olahraga, itu bisa menjadi pijakan untuk masa depannya. Kita berharap jangan hanya sampai di usianya nanti mau kuliah olahraganya hilang, tidak menghasilkan, kan kasihan. Tapi bisa hendaknya cabang olahraga itu bisa mengantarkan mereka ke masa depan yang lebih cerah. Terima kasih Pak.